hadis Nabi yang sahih. Manusia yang banyak ini rusak dan bagusnya tergantung kepada dua pasukan. Pasukan pertama ulama, pasukan kedua pejabat. Kumpulan daripada riwayat-riwayat hidup. Ada tabaqatus Syafi'iyah. Ini khusus mengisahkan riwayat hidup ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Mulai murid Imam Syafi'i sampai kepada zaman yang mengarang itu kita. 10 jilid, sejilidnya kurang lebih 2 jari. Tabaqatus Syafi'iyah. Ada lagi Tabaqatul Kubra. Ini 2 jilid, kurang lebih 3 jari, gana daripada nang tadi sabijinya, daripada nang 10 tadi. Ini khusus sejarah riwayat hidup mulai lahir sampai mengaji lawan guru anu sampai di antara keistimewaannya ini sampai gawiannya ini hobinya ini wafat pada tanggal sekian, sikum sambung ulang sikum. Ini Tabaqat Al-Kubra dikumpulkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau yang disebut Sya'rawi atau Sya'rawi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi atau Sya'rani ini keturunan daripada yaitu seorang raja yang sangat adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini keturunan daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab yang kawin dengan anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam mengatakan lagi Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Muhammad bin Hanafiyah. Hanafiyah ini bini Sayyidina Ali sesudah wafat Siti Fatimah. Sesudah wafat Siti Fatimah melawan Hanafiyah beranak Muhammad. Muhammad ini melahirkan sampai kepada Raja Umar bin Abdul Aziz, raja yang soleh. Dan tandanya raja yang soleh, sekelilingnya itu disebut wazir. Kalau sekarang adalah yang disebut kabinet. Semuanya ulama dan tidak ketinggalan nang masih kanak-kanak tapi ulama. Jadi bukan hanya ulama nang tuha-tuha aja, sampai nang tahanumnya pun diumpatakan dalam kabinet, tapi semuanya ulama. Ini sebagai
bagi apa tingkah laku, apa tindakan, apa pikiran, apa putusan. Walhasil Raja Umar bin Abdul Aziz ini seperti mayat, digerakkan, didiamkan oleh wuzara, oleh apa tadi, kabinetnya tadi. Sedangkan kabinetnya ini semua ulama, artinya yang menguasai al-jami' baina syariah wal haqiqah wat thariqah. Nah, maka itulah yang disebut sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al-ulama wal umara. Hadis Nabi yang sahih. Manusia yang banyak ini rusak dan bagusnya tergantung kepada dua pasukan. Pasukan pertama ulama, pasukan kedua pejabat. Apabila yang dua ini soleh, idza sholuha, apabila soleh keduanya, sholuhan nas, seluruh manusia menjadi soleh. Manusia itu ada yang kafir, ada yang Islam. Walhasil istilahnya kambing lawan macan itu bakawal. Apabila rusak yang dua ini, maka kambing lawan kambing batampuh, apalagi macan lawan kambing ketepara hancur si kambing. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Tabaqat Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani ini mulai daripada sahabat-sahabat Nabi, nah itu, sampai kepada ulama yang di masa situ, baik yang di negeri Sidin maupun di negeri luar. Ada lagi yang disebut kitab namanya Nurul Absar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup kulawarga Rasulullah, mulai bini Sidin sampai kepada sahabat, sampai kepada anak cucu buyut intah cicit cuit gamit, anak gamit, cucu gamit, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu. Banyaklah lagi daripada sirah-sirah itu yang disebut tabaqat itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan tabaqatus sufiyah. Ada lagi yang dinamakan Siratul Halabiyah. Ada lagi yang dinamakan Hulyatul Awliya, 10 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah ditashih, dibetulkan, nang labih nang kurang,
Lalu kita baca, kita pelajari satu persatu sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu, supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya. Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia, dan manusia yang dirasuk syaitan, atau yang disebut syaitan manusia, minal jinnati wanas. Nah, jadi akal kita ini harus mamlu bil ma'arif, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilatih sampai kalian lahir. Apabila akal kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan takdirnya juga, maka musuhnya akal, nafsu kita dan hantu yang ada di dalam hati kita dan manusia yang seperti iblis dan dunia yang disebut raja penipu, wa man hayatud dunya illa mata'ul, itu semuanya menjadi rakyat. Nah, artinya dipimpin oleh si akal tadi. Karena si akal tadi sudah banyak mempunyai pasukan, yaitu ilmu. Nah, jadi si ilmu ini adalah askar, tentara yang membantu kepada si akal tadi. Tapi lamun si akal ini kurang tentaranya, lah jelas kalah pertempuran. Nah, terutama masalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kita kalau sudah diberi Allah Subhanahu wa taala sejarah, nah itu di situ hati kita cinta lawan orang yang kita kenali itu melewat riwayat sejarah tadi. Hati kita ta'alluq, artinya selalu tergantung kepada orang itu. Apalagi yang disebut manaqib itu adalah semua keistimewaan. Setiap keistimewaan itu menarik kepada hati atau magnetis, yang disebut oleh orang sekarang magnet. Artinya itu bangsa besi berani untuk menarik cinta. Nah, sedangkan jalan kita ini bagaimana sudah dijelaskan, tariqatuna hadhihi mahabbatun la amalun. Kita dipimpin oleh guru kita adalah jalan man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan jalan al-mar'u ma'aman ahab, dan jalan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dan jalan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man nuhibbuka wa hubba kulli amalin tuqarribuna ila hubbik, dan jalan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semuanya itu jalannya adalah melewat ilmu sejarah. Disinilah keistimewaan yang diberi Tuhan kepada orang ahli sejarah.
cinta kepada itu tadi. Jadi setiap wali ada keramat, maka sahabat Nabi semuanya wali. Keramatnya pertama istiqomah mengerjakan suruhan Allah lahir dan batin, nang ianya melihat lawan Nabi di waktu bangun, itu keramatnya itu. Ada pun keramat namanya lahi adat, ya kan? Itu terjadi yang banyaknya itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, itu yang diriwayatkan. Pada ketika beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah di mimbarnya Rasulullah. Nah, sedang membaca khutbah, waktu itu pasukan tentara Islam terkepung oleh pasukan tentara kafir. Sedangkan jarak antara pertempuran dengan Masjid Nabawi, Masjid Madinah jauh banget, dan belum ada alat-alat modern seperti handphone, Samsung atau Nokia atau apa kan namanya itu kalau tahu, atau Ferrari belum ada lagi, belum. Nah, atau radio rahasia belum ada lagi, atau apa namanya nyet aja berbunyi di sini saja. Pajar apa? Pijar. Belum ada. Sayyidina Umar ini berucap, ya Sariyah al-Jabal, hai tentara Islam, bersembunyilah di sebelah gunung. Si tentara itu semua mendengar kata-kata Sayyidina Umar ini, padahal sini bersuara pada nyari biasa-biasa saja, dan tidak ada memakai mikrofon pengeras suara di Masjid Nabawi itu. Dia ada orang pada mau memakai mikrofon bid'ah aja. Ada bahari tempo tambahan mikrofon timbul, ada di antara ulama yang mengharamkan mikrofon. Kadang mau mikrofon saja. Tapi kalau sampai separuh umur silin nukar sorong, karena silin merasa berpandai kalau kawannya aling lagi muridnya banyak. Dan putusan Muktamar NU memadakan bahwa dunia ini innamal a'malu, dunia itu dari niat, terserah niatnya. Lamun mikrofon dipakai kesan membaca kitab jadi akhirat, lamun dipakai cagar dangdut jadi dangdut. Nah, sama lawan radio, televisi dan lainnya, terserah lawan yang menyetel. Apabila disetel yang bagus, jadi yang bagus. Apabila disetel kocek tahi ya jadi itu susah. Meri mandubeh. Nah, kesalahan menyetelnya ini juga. Apabila kaset maulud, namun setel, kenapa? Keluarnya gambar apa? Maulud lah. Punya kaset tinju, gambar tinju, terserahlah. Ya lah. Nah itu hukum itu keluar daripada hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Nah itu bahari. Nah mulai Nahdlatul Ulama Kashful Anwar. Nah itu kalau di Jawa Hasyim Asy'ari.
Itu setiap tanggal 14 bulan purnama diadakan Lailatul Ijtima. Berkumpul umat-umat Nahdiyin itu dalam satu tempat. Kalau di Martapura di Madrasah Darussalam diadakan pembacaan Yasin dan tahlil dipimpin oleh guru Tuha Haji Abdul Qadir Hasan. Lalu tahlil itu dihadiahkan kepada seluruh muslimin muslimat. Jadi siapapun yang Islam samunyaan keimungan dapat kiriman sebulan sekali. Nah, di mana aja dapat kiriman sebulan sekali. Pokoknya pada tanggal 14 nang mati-mati barataan bakipas keimungan. Nah, samunyaan istilahnya ya kalau di dunia telah nang ngepek barataan kiriman dari sekolahan Darussalam Yasin dan tahlil. Dan di sana diadakan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, masalah-masalah yang terjadi di kampung-kampung macam-macam. Masalah itu bulan yang akan datang tanggal 14 keluar dalam buku putusan daripada jawaban ulama-ulama dengan dalil yang muktamad yang kuat-kuat dalam kitab-kitab. Jawabannya ini. Lalu dicetak, dibagi. Nah itu, jadi masyarakat kalau tahu halal haram sah batal. Nah, mudah-mudahan di sekumpul ini jangan hampir batahlil seminggu 2 kali, malam Jumat, malam Senayan. Nang kataya mengganti Lailatul Ijtima. Jadi kalau bahari sebulan sekali, waya ini sebulannya 8 kali. Mudahan nang mati-mati, samunyaan kalekekan ketawa dalam kubur. Kenyamanan, keimungan, kesenangan dikirimi oleh nang berapa ribu ini. Kalau kau dihitung orangnya berapa ribu. Berapa ribu nang datangnya. Siapa yang mengundang? Wallahu yad'u, Tuhan yang mengundang. Itu dalilnya. Nah ini diantaranya alaikum bil jamaah fa inna yadallah mahal jamaah. Untung beratahan kita. Guru-guru kita, keluarga kita, ya kan? Untung. Sebab dalam doa itu semuanya ada waqarabatina, ada kerabat kita, keluarga kita. Adanya kita hadir, semuanya keluarga kita nang mati-mati dapat kiriman. Karena kita hadir, sebab doanya waqarabatina hanya kerabat kami nang 4 datang. Lalu kita ada 4 datang, tertinggal di dalam waqarabatina. Kasihan kalau orang mati-mati. Nah ini diantara keuntungannya. Ini gawian ahli sunnah wal jamaah. Nang perlu dicatat hari ini disampaikan apakah dalilnya kita ini melaksanakan ijtima, baca Yasin, tahlil, doa arwah dan sebagainya, bersedekah sebagaimana ini malam kita insya Allah membaca riwayat hidup Habib Ali, karena Habib Ali meninggal tanggal 20 Rabiul Tsani pas hari ini di Solo. Orang malam ini kita tahlilnya, apalagi tambah 2 ulama besar nang makaramat ini. Pertama Habib Abdul Bari Al-Junaid. Ini orang apabila ziarah ke makam pakai muqaddam, tangan pakai muqaddam keluar dari kubur bersalaman dan bertambah kawah bahasa sahutan meninggal dunia. Habib Abdul Bari Al-Junaid. Nang kedua guru besar
Syekh Fadl Ba Fadl. Ini di Hadramaut. Jadi dua lampu merkuri yang hebat dipindah ke dalam tanah di Hadramaut. Insyaallah kena malam lamun Tuhan mentakdirkan Habib Abdurrahman ada kalau kena malam ulunnya kalau tak dirawat diharap uzur ya menyakawa datang karena kawa datang ada orang lain. Jadi Habib Ali tahlilnya bimba itu Habib Abdul Bari Al-Junaid dan Syekh Fadl Fadl At-Tarimi. Nah, dan pada tertinggal juga pulang bininya Haji Mahli, Haji Beah, ya kalau jiran kita meninggal tadi. Malam ini tahlilnya. Riwayat Habib Ali kena barangnya siapa orang membaca guru dari mengesahkan kawannya kalau mengesahkan aja bisa berdapatkan Habib Ali. Jadi mengesahkan sebenarnya apa kisah Habib Ali bila lahirnya di mana mengaji sebenarnya. Nah ya kayak apa amalan sebenarnya. Nah siapa anak cucu sebenarnya. Apabila meninggalnya, nah apakah istimewaan sebenarnya. Nah apa wiridan sebenarnya. Nah itu Habib Ali. Kemudian kembali kepada masalah ini hadis mutawatirah tadi. Ada yang mengatakan lebih dari 80 sahabat yang meriwayatkan hadis menyapu dengan air di atas dua sepatu sebagai ganti membasuh dua kaki atau batis. Apabila hadis-hadisnya masyhur, apalagi ada yang mengatakan hadis mutawatir, lalu hatta yakfuru biha jahiduhu, sehingga murtadlah orang-orang yang tidak percaya akan hadis-hadis itu. Paham kan? Atau orang yang tidak percaya lawan mas'ul khuflain hukumnya yakfuru kafir. Sebab pada percaya lawan hadis mutawatir. Nah, ya kan? Nang kada percaya sudah disebutkan hari Kamis tadi. Pertama Khawarij, nang kedua nah, sudah bicarakan itu. Ada ahli sunnah jamaah tetap berpegang memang ada masyhur khuflain itu. Harus dicatat itu. Nah lalu apa lagi yang perlu dicatat hari ini, yaitu apakah dalil ahli sunnah wal jamaah mengadakan ijtima, baca yasin dan tahlilan dan bersedekah dihadiahkan almarhum. Nah dalilnya pertama dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dalil pertama. Artinya orang-orang ini membaca doa, ya Allah ampunilah kami dan bagi saudara kami yang sudah berdahulu dari kami. Yang berdahulu artinya yang mati terdahulu. Jadi yang judi mendoakan lawan yang terdahulu mati. Berarti amal-amal yang hidup sampai lawan yang mati itu Quran. Itu harus dicatat gitu. Satu dalil Quran, ya kan? Yang kedua, orang membaca yasin, bertahlil, bersedekah, seperti malam ini nyembal kambing, nasi putih, tapi juga diatis itu aja makanan, siapa makan diatis, makan untuk kambing. Ada ulun yang kena beli kalinya kita makan kambing sorong-sorongan aja. Kambingnya sih kung aja juga. Kasihan kambing Habib Ali sih kung aja ada di Macapura. Guru-guruan man habaib dan kadang-kadang biasa juga sarung makanan di atas. Kadang-kadang kambing, kadang-kadang
anu bubur kacang sup dingin, bubur kacang supnya baru aja timbang-timbang nang ini pang berikan sarangan kada apa kuaci ada syukur juga sebelum sanayan ada jual yang dihirup-hirup minta artinya duitnya tak ada aja minta paham lah hanya duit kan kalau duit lupa. Masya Allah. Nah dalilnya lagi kurang baca Yasin, kurang membaca apa tadi bertahlil, kurang bersedekah, macam-macam itu tadi. Amal soleh kan itu kan apa? Nah amal soleh. Apabila amal soleh, nah itu. Wal amalus solihu yarfa'uhu. Amal soleh Tuhan mengangkat. Nah, apa arti mengangkat? Membalas. Apabila membalas sampai kada. Hah? Ikan mengulang surat kah? Lalu ikan balasnya sampai kada. Amalnya kada sampai mau membalas. Nah, dan lagi dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala mengganda-gandakan amal orang yang dikehendakinya. Jadi kita baca Yasin dapat pahala 1 huruf 10. Tuhan menggandakan yang 10 itu digandakan sekadar niat kita, ujar kita gasan Allah Abah, lalu diulangkan Tuhan 10 ulang gasan Abah. Gitu kita ada ulang. Dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalil lagi man dalladzi yuqrilullah qardan hasanan fayudha'ifu adhafan mudha'afa. Ya kan? Banyak itu dalil yang kita hendak masalah. Nah itu banyak kita. Dan lagi dalil yang daripada dalil tiap-tiap orang mati hukumnya fardu kifayah disumbahyangkan. Ya Allah. Bagi orang mati jangan disumbahyangkan. Nah hukumnya bedo sekampungan. Mesti sikung ada yang menyumbahyangkan supaya sekampungan jangan berdosa. Sedangkan yang disumbahyangkannya hidup ke mati kalau masih hidup disumbahyangkan cobaan. Jadi kalau ini bupatinya masih hidup suruh berapa sini kita sembahyang maya sarit sirine mensirin sarit berdiam meja bupatinya berdiam tapi kodim lawan kami kapolres di kios ini habis beberapa terak datang menariknya bawa senjata. Bupati ini kan kepala daerah halus Jawa tapi anak banyak. Anak ada 2 juta anak kada ya Allah kata. Nah Agus saja banyak bisi anak jadi wali beratakan kan untuk membisi 2 anaknya si kong picak si kong rempot lah ya ada. Mbak itu nang hidup kan menyembahyangkan sama-sama mati kah? Nah itu ya Allah belum jualan ya Allah cara tadi Johor ya Allah Haji B.A. bin Haji Mahri ya Allah mati nuntut ilmu mulai dimurung nuntut ilmu kekerasan sampai kemari balik ke rumah nuntut ilmu. Nah mati nuntut ilmu. Nah tadi disembahyangkan Johor namun menyembahyangkan hidup udah kan mana buktinya ketawa nah iya berarti yang hidup menyembahyangkan artinya mendoakan lawan nang melonjak matinya nih hukumnya fardu artinya disuruh ya Allah ya hanya amal yang hidup pada sampai orang mati kenapa jadi sembahyang fardu kifayah ada kalau misalnya fardu kifayah lagi
Nyata aja, ya ada aja manusia nang memadakan amal orang itu ada sampai nang mati. Ada lagi dalil. Nah, wa anna sa'yakum sawfa yura. Apa gawian nyawa akan nyawa lihat balasannya. Iya kan? Ikan kawin, limbah kawin, bisi anak, iya kan? Nah, mati ikan, lalu si bini tadi, ya kan? Mengadakan tahlilan. Anak ikan mengadakan tahlilan, ya kan? Niatnya gak ikan di kubur. Nina umanya si anaknya bini lah ikan. Nang jadi inya kah jadi bini ikan kalau bakasnya bagawi rontonya. Ya kan? Mbak ikan mana ini? Ulun terima anak pian. Ya Allah. Berarti wa anna sa'yakum usaha kita. Kita berusaha kawin ya Allah. Nah hasil kita berusaha, ya bini mah, bini ini membalas kita, apa salahnya? Usaha kita nah anak orang pulang ikan tahu aja, usaha kita lawan umanya, pokoknya anak ini usaha kita, jadi usaha kita sampai kita, jadi nawahan masyarakat sopayoro, iya itu lalu kita harus jamaah. Nah wa alaysa al-insan illa masalah itu pun dalil kita harus berjamaah. Lalu misalnya bukan babini, bukan beranak, tapi kita ini bakal awalan atau mati kita. Nah ini kita bakal awal tadi usaha kada. Lalu awal tadi mengirimi itu ngarannya karena ada hubungan bakawal lalu ini mengirimi berarti hasil usaha kita juga usaha kita bakal awalnya kita ini wa anna sa'akum sawfa yura lawan wa alla sa'atum illa ma sa'ajulan itu ngarannya ente ya kan. Nah ini supaya harus dicatat, supaya dicatat. Warga hasil beruntungnya, kadang lain ahlussunnah wal jamaah ini gawiannya wa anna hadza sirati mustaqimah. Itu jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah pada suatu malam kadada di rumah. Abu Hurairah ini menunggu kadada keluar Nabi, lalu takuni nang sikung rumah sini kadada mereka Abu Hurairah ini baganangan di mana Nabi kadada musia diculik kurang musia dibunuh orang kenapa orang kesan mencari restu kemari sekali maka ke atas melihat cahaya. Nah cahaya di atas cahaya itu timbul dari bawah lalu dilihat dicarinya bintangannya itu sekalinya pas di kuburan bagi ilgorkot cahayanya naatnya mesti Rasulullah di sini waktu itu kuburannya sudah dipasang regol tiap regol kan dipasang fondasi. Abu Hurairah daripada hendak dapat Nabi bawa fondasi itu di lubang lawan maka ada bisi alat lawan tangan jadi tangan ini diulahnya dikalikan ke tanah tangan dikalikan ke tanah bola luang bola lubang sehingga awak kawa masuk kawa menyebelah lalu sampai ke Nabi kadawan menagur Nabi Muhammad berdiri di atas di iga kubur berdiri lalu diperhatikan oleh Abu Hurairah nampak gawian Nabi waktunya tengah malam Nabi Muhammad berdoa minta ampun lawan Tuhan untuk dirinya dan untuk nang mati ini dan untuk semuanya muslimin muslimat di mana sering membaca doa itu di kuburan. Berarti Nabi itu mendoakan lagi hidup kepada yang sudah mati. Berarti Nabi itu melaksanakan ziarah ke kubur. Iya tak? Nah inilah ilmu-ilmu yang harus dicatat sebagai
askar pembantu akal kita untuk melawan musuh-musuh akal. Wa yajuzul mas'u 'ala al-qurbain badalan an ghusl rijlain fil wudu. Nah, harus menyapu di atas dua sepatu ganti dari membasuh dua batis pada waktu berwudu, ya kan? Tapi ini ada aturan kan? Paham kan? Ini orang nih batal wudu, artinya asalnya wudu kan? Ya lalu batal basuh emuha berniat, lalu tangan, lalu kepala, telinga terserah aja. Hendak membasuh batis, oleh memacu sepatu, biar aja sepatunya ada. Sapu aja lembanya sepatunya. Cara menyapu ada aturan kan. Tuntung menyapu langsung sembahyang boleh. Kalau saya dipacu sepatunya kalau saya. Mau dipacu sepatunya, basuh batis. Ini indah basuh batis gantinya nyapu sepatunya boleh. Ya kan? Nah ini. Waktu sunnah kadang-kadang bukan harus lagi sunnah menyapu apa? Hukumnya kadang-kadang harus lagi sunnah. Tapi kok masuk kepada ia yusannu artinya kadang-kadang. Apabila huruf qaf masuk kepada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang, waya-waya. Ya kan? Nah itu. Ya kan? Lamun nyakot masuk kepada fi'il mudhari litahqiq pasti. Kama idza tarakahu raghbatan anis sunnah, sebagaimana apabila ia meninggalkan akan mas'ul raghbatan anis sunnah karena inya kada katuju mengerjakan sunnah Nabi. Di hatinya ada kada katuju mengerjakan sunnah, maka hukumnya sunnah menggawi. Ya kadang-kadang basunat aja. Lalu hati hendak indah dilawan. Nama lawannya itu hukumnya sunnah. Semalam sudah ada kalau kaidah tiap-tiap ya kalau barang nang disunatkan dan kada hilaf pada wajibnya maka itu makruh ditinggalkan. Ya kalau nah dan tiap-tiap yang artinya makruh ditinggalkan itu sunat digawi. Ya kalau sudah ada kaidah semalam. Lalu ifari al-Rasulullah al-Akbar karena inya misalnya hendak mengutamakan akan membasuh yang lebih afdal. Nah itu sunat kita sunat. Awsakra pijawaji atau inya ragu-ragu boleh adakah? Nah lawan orang ini sunat. Wa kana mimman yuqtada bihi dan ada lagi syaratnya orang ini ada bisi bini atau ada bisi anak. Nah menuruti artinya jadi ikutan. Jadi sunnatnya mau luakan dan sunnat sarannya. Allah jaga pinasi karaya tahu atau inya merasa di hati kada hendak masuk sunnat. Wakada isairul khosna ini ingatakan apabila kada di dalam fikih hukumnya hilaf. Ingatakanlah kalimat kada di dalam kitab fikih hukumnya hilaf. Seperti ini masuk pada seluruh nang rukhas. Apa nang rukhas nang harus ya kan? Samunyaan nang harus itu apabila hati kita tuh hendak indah menggawi, nah sunat hukumnya menggawi. Misalnya orang musafir, ya kalau dibolehkan, diharuskan sembahyang jamaah, ya kalau diharuskan sembahyang qasar, atau orang garing diharuskan sembahyang jamaah tapi kada boleh qasar, ya kan? Nah, apabila kita yang diharuskan ke itu, hati kita ini asa
kada hendak menggawi kosor atau kada hendak menggawi jamak, maka hukumnya kita menggawi jamak dan kosor sunnah, bukan lagi harus. Istilahnya Tuhan memberi keringkasan, kita melaksanakan keringkasan itu hukumnya sunnah. Jadi ambil secara ringkas saja. Apabila orang garing, ya kan, hendaklah sembahyang itu jamaah, ya kan? Nah misalnya aja Zuhur Asar, Maghrib Isya, kurangnya garing, lalu pukul 6 kurang seperempat beudhu beudhu limba itu, lalu sembahyang Zuhur 4 rakaat, ya kan? Hanya Asar 4 rakaat. Tuntung itu Maghrib lah, lalu Maghrib sambung Isya pulang, sekali beudhu 4 kali sembahyang, hukumnya sunat. Itu misalnya, ini yang aku alhamdulillah bisa melaksanakan lawan umatku waktu silih garing dan abahku waktu silih garing. Nyamannya agama Islam belajar sekali aja bodoh, tapi sembahyangnya empat juga. Ini orang garing mana aja. Ya hanya orang belayar, kalayarnya pulang 90 kilo, ada melawan 100. Nah itu sembahyang Zuhurnya lawan Asarnya boleh dikumpulkan dan dua-dua aja, ya kan? Nyaman hendak berdahulu sembahyang Asar di waktu Zuhur boleh, jamaah takdim karena aja sembahyang Zuhur waktu Asar aja boleh. Asal nang 4 aja, nang 2 jangan dipotong-potong subuh, nang 3 jangan dipotong Maghrib. Ya kan? Nah itu. Dan subuh jangan dicampur-campur dengan Zuhur. Subuh jangan dicampur-campur lawan Isya. Ada kawan dijamakan ya kak. Nah itu. Pahamlah. Nah itu. Masya Allah. Apabila Tuhan memberi keentengan, kita pakai. Hukumnya memakai keentengan itu sunat. Mana dapat pahala sunat, mana gawian enteng. Sebab tujuan Islam enteng. Kadada Islam menyuruh barat. Nah jadi disinilah kita tahu, janganlah kita balampah amalan nang supaya gancang. Sebab apabila gancang lah ada nang barat-barat kita seorang mangkat. Dan ini lain jangannya, ini banyak aja sudah motor unjul. Jamaah, nah ini atau ini cakupan lamun basalan macul sepatu, apalagi ikatannya talinya sepatunya bilang banyak benar. Salah maculin itu dulu ini ada sampai berjamaah. Nah kalau usah lagi sudah kita membasuh batis sepatu, basuh sepatunya. Nah sembahyang dan sepatu. Tapi aja kena aturannya memang sepatunya ibakan lawan tari sapi. Kalau dulu ada kena aturannya, ada sepatunya kalinya boleh bang sepatu nang buruk, mana sepatu nang buruk harus itu dan malah sepatunya buruk. Ada kena aturannya belum tuntung lagi. Wakat yajibu. Nah dan kadang-kadang hukumnya menyapu di atas sepatu ini wajib. Nah wajib kalau sunat padahal wajib. Macam apa yang wajib? Nah idza hadasa wa wala bisu wa ma'un yaqil mashafakat. Apabila inya batal wudu rahat memakai sepatu dan inya bisi banyu, cukup gasan menyapu aja, ada cukup gasan basuh. Kan arti basuh itu banyunya mengalir, arti sapu itu ya saya ada lah banyunya. Banyunya dikit benar, wajib sapu, jangan dibasuh. Nah, wajib hukumnya.
ilah hukum adalah wala bisuhu bah komplit ketemu kalau datang pangan karangan Hadramaut hanya pikihnya aja baluman lagi ikan tasawuf nang di karang orang Hadramaut nya dasar turunnya di situ turunnya ilmu nang hebat bujur di situ turunnya di layangnya obah saja di lain-lain tuh obah nang masih utuh lah dasar wanginya akhirnya masih murni lagi dasar sifat waqafiyah jibu abus al-tawaqafa alai idrokunawi arafah atawa terhenti di atas menyapu memperdapati seumpama ukuf di Arafah lamun bersalang macul sepatu mbasuh bagus ada sampai ukuf di Arafah jangan berpatu sepatu lagi sapu aja buka lagi asal sampai ukuf di padang Arafah. Nah ini perlu dicatat juga kurang ukuf di padang Arafah artinya di padang Arafah itu batas Arafah jangan di luar batas pahamlah nah itu jadi walaupun dalam motor aja asal motornya termasuk di batas Arafah dalam motor aja jangan dipaksakan kemana ke tenda ini dipaksakan mesti ke hemah dipaksakan jangan motornya aja dah marakan kapal siksa antam masih bungkus dalam motor ya Allah mbak dalam motor aja bisa sudah apalagi ini basi motornya kadang andai mana hemah andai kata pang di padang Arafah situ ada pohon kayu dahannya sampai ke sekumpul sini lalu kita ukuk di atas dahan sini aja suara bak lumut kan bilangnya duduk pancongkol situ menyedahannya ada di sini nyeberaya rencana hukum sampai itu kan ini pikirnya mengkata sawah lagi dahan nang di Madinah ada di sini umpat bertingkut nang di dahan aja tabak terakhir aja lawan dia awal-awali atau inya menyampati hendak melontar amunnya basalang memacu salat kan sampai melontar Rasulullah kalau usah wajib menyapu aja apalagi awal-awal wadah nah atau pada sampai tawakul wadah pada sampai ditinggalkan motor Rasulullah kalau usah perlu tawakul wadah nah ini masalah tawakul wadah atau wawidah ini dua kaulnya ada mandakan wajib ada yang sunat ini perlu dikaji yang dua ini kenapa karena bini-bini itu kan apabila tawaf dalam masjid kalau ada pangkah di pasar ada masjid lalu datang ambulan itu datang bulan nah macam apa maka ini anak bulan nah atau lelakian juga ya kalau repot ya kalau nah lalu kita lantaran ada ilmu dua tawakidah ada yang mengadakan sunat ada yang mengadakan wajib waktu kita hendak nang indah umpat kawan kawan yang mengadakan sunat saja jadi kan ada kepadaan umpat nang sunat maka itu perlu juga perlu itu dicatat perlu dicatat inya sudah dikatakan Imam Ghazali ilmu manusia adalah ilmu dunia ilmu akhirat ilmu apa aja sanyaan nang harap-harap mulai Nabi Adam sampai ke
habis dunia nang alim-alim kumpulakan barang nang kaya apa gojang ilmunya banyak kalau ya ujar Tuhan wa ma'utitum minal ilmi illa qalila ya nang kaya nyawa barang itu iya benar nang banyu nang di jarum diculupakan kalawat diangkat jarum culupakan kalawat diangkat pula jarumnya ada banyu di jarum itu kedada. Nah nang sudah nang kaya ini lalu misalnya kita ada dapat ilmu sedikit aja gana hidung sudah pada muha nah pangarannya gana hidung pada muha mun ajar arwah bapak apabila gana hidung pada muha paneh ngarannya kalau paneh cobek artinya hanya ilmu sedikit saja sudah pindah harap banget padahal barataan alim-alim kumpulakan jadikan segondang ilmunya ya kau Tuhan iya benar jarum dianggap ke lautan itu ya ilmu Tuhan. Nah lalu culupakan jarum ya kita keluarkan jarumnya ke lautan ada kabarnya di jarum sini ada artinya ilmu yang kayak kita ini ada itu sebenarnya ilmu ampun Tuhan samanya. Sebab kayak kita ini baharu arti baharu itu ulahan nang maulah siapa Tuhan kabila sih nang maulah berarti ampunnya siapa ya sendiri juga kita ada di matinya pun kita dipakai arti pakai itu papa arti papa itu ada bisi apa-apa aneh sampak ada namanya sampak itu ada kalau tidak ada bumi lagi awal Jum'ati jadi kena ada yang baca Jumu'ah ada yang baca Jum'ah jangan bertempelengan baris itu aja bujur aja keduanya atau luput sembahyang Jumat nah ini lazimat kok lamun sembahyang Jumat wajib lawan inya. Nah masalah yang kurang pada wajib sembahyang Jumat ada kan pembicaraannya ada kan in lazimat kok awil waktu atau habis waktu lamun salam macul apa sepatu waktu habis rupanya sibuk ngapa sekolah sampai waktu sedikit benar lagi jadi saya sudah kalau sama macul sepatu dia sembahyang di sepatu aja udah banyak asal sekolah rakaat aja asal solehan rakaat aja apabila kalau rakaat hukumnya adaan itu mengganggu adaan-kah, kodoan-kah sampai rakaat aja kamu itu ya baru sampai rakaat adaan ini nggak bisa terjadi subuh ini kodoan adaan-kah adaan-kah kodoan-kah ragu-ragu adang lo hitung-hitung mayu-kah rakaat kadang menyamayu rakaat nang potong nang sunat-sunatnya Allahu Akbar usaha tinggal alhamdulillah tinggal walau aminnya tinggal Allah Akbar rukuk tinggal sami Allah tinggal nang sunatnya tinggal nang wajib-wajib aja nang digawe sampai kadang-kadang rakaat sampai rakaat hukumnya subuhnya adaan belajar sampai apa itu adaan kalau mencoba wajib-wajib berjalan negara ini sampai rakaat namun ditambah wajahnya ada sampat nah lalu diharasi wajah dua dan mengajar sunat nah hukumnya haram nenek kena maka rajin mana terjadi nenek subuh ya Allah apalagi jamnya ada senanah pulang nah jadi itu kalau diguyang-guyang ini hidup ini kayak air waktu ini kata kalau waktu siang aja au inqadi asirin atau lepas menyelamatkan
apa anu inqadhi hasirin alapas kawanan lamun salam muyuan sepatu kawanan buka. Kalau usaha kita yang perlu mengacak kawanan itu yang perlu. Wa kharaja birrijlain masuk rukun wahidah. Nah, keluar daripada kata-kata rijlain tadi dua kaki menyapu sebuting aja sepatu. Kata kaopang, sebuting aja nang disapu nang sebutingnya dipacul. Jadi batis sebelah dibasuh. Nang sebelahnya sepatu aja nggak ada boleh itu. Ya ada boleh. Ayo aja biar mati yang baca ini mati untuk ilmu dua. Sudah. Kadang anak tak percuma tak ada. Apalagi sudah dikatakan kita ini jalan kita ini adalah cinta. Orang cinta itu hancur di lautan nikmat. Ya kalau apalagi arti hancur itu. Arti hancurnya kada kawa keluar daripada laut itu. Arti kada kawa keluar kita ini seakan-akan urang nang balawasan lamas di dalam lautan wa in ta'uddu ni'matullah. Balawasan kena aja dalam jam-jam kisahnya aja dalam jam-jam hakikatnya di dalam nikmat. Buktinya bah mengalamun tahu lagi lah kamu lebur mengalamun. Nah mikirakan mulai intan gona aku juga nukar Mercedes bahasa lagi ya makulkan kehilangan pulang hanya nyaman ada bisa keluar daripada lautan nikmat. Bahat sembahyang pak ya, pinanya aja di dalam keimaman, hakikatnya di dalam nikmat. Lautan nikmat, ini pinanya aja di dalam langgar, padahal di dalam nikmat. Jangan orang di dalam rumah, kesahnya aja dalam rumah, padahal di dalam pokoknya kurang cinta itu kada bisa, kada kawa, memang kada kawa, keluar dari lautan. Andaknya di pangrasaan, bukan di kataan. Tinggal berjalan itu. Merasakannya itu terserah aja, hendak semangat terserah, hendak sekurang dari semangat terserah, hendak sehari semalaman mengkawa, ayo. Hendak seumuran, kalau berguringan lagi, kalau boleh. Mbak, Nabi aja goreng. Iya kan? Artinya pinanya aja di dalam kantor padahal di dalam nikmat. Nah itu jadi kita dalam kantor senang mati, dalam jamban senang, dalam perimaman senang, dalam langgar senang, dalam rumah senang, dalam toko senang, dalam lampu senang, dalam gedung senang. Asalnya sudah misra banget bahwasanya ada bisa keluar dari lautan wa in ta'uddu nikmatullah. Nah itu dah pahamlah. Mudahan mati rahatan kayak itu, rahatan nampas kekancangannya itu, kekancangan kayak itu adalah datang Ajrail. Dia kredit kayaknya mencabut. Biarnya datang kredit mencabut biara masalah. Ini kita nyamannya ini mati nyaman. Amun amalan kan nyaman, mesti matinya apa? Nyaman. Menurut orang kalau sakit, matinya apa? Nah ya. Ya mudah-mudahan ini sasar inak, sasar berparah lawan kubur ada yang berjauh. Kada ada. Maka munnya mati, bini umpat lah. Kan nyokon na umpat. Ada hukumnya kadang-kadang suruh, umanya tu cium lah, dua minggu. Melihatnya hidungnya kapas, mata kapas, serem.
serem, apalagi pulang nang tukang mandi ini, pulang nang tukang kapan memupuri ke pulang saling apa ya ukur nang dia kenapa ada ada ukur sakandal nak orang nyamber besar kampungnya malenteng kurang jangan tapi banyak banget itu napanya cendana lawan kapur barusnya itu bah ini bilang ya Allah betapa itu anunya itu jangan tadi banyak jual apa kapasnya tak mau jadi masuk ke situ yang seolah-olah kamu banyak orang karena itu pakai nah sekira manis dilihat jadi menciumkan hukumnya apa pulang perlu dicatatnya mencium mata kaki kurang mati hukumnya sunat hanya gawian Allah Ta'ala terhadap Rasulullah arti sunatnya kan Tuhan menggawi terhadap Rasulullah Allah artinya nah ujung dari Muhammad berlaku Allah melakukan iya itu kita disuruh menurut iya minta mata hagi cina yang dicium mata hagi jangan mencium hidungnya mata hagi sini cium nah mencium itu menang betapa di sini apa sih yang mencium dia kalau ada ingat depan nah apa jalan kemandiannya kedua dia aja karena menapal habis sudah habis nah hanya ya apa itu beratan kita naik apabila pada tahu ya pada tahu apabila habisnya sudah menyabis sudah urusan untuk panggil muat itu akan sakitkan urusannya siapa menyemuatkan mati berdua sakitkan awal udah dari itu bila mati kira-kira lambat berjauh lagi lah memang dibawa kapas cindana kapur barus jalan 3 lapis kain putih itu yang dibawa sejadah tinggal tasbih apa tinggal apalagi orang itu tasbihnya 1 juta ini harganya nah asli ya entah kenapa bagi salah itu lah ya itu sudah tak mati sudah zamannya mati habis saja jangan umat anaknya abaikan guring aja padahal mati gaungnya padahal guringnya abaikan guring bah malam cari abah mana goreng di mana sih goreng mulai paham maksudnya anaknya mulai paham dan kuitan tak mulai tenan dulu kuitan mati abahnya yakin gorengnya nah siapa yang yakin itu ya yang di Madinah itu yang anak waktu yakin kahata ini fil jannah kapil itu ya Abu Talib yatim itu ya Nabi itu dalil bahwasanya Abu Talib masuk surga mukmin indallah ana wa qabilul yatim fil jannah siapa yatim Nabi siapa kafir mufrad kula nah dalam kitab Asnal Maqalib fi Najati Abi Talib wagas ukhra kala yajus lagi masih wahidatun jenawi aqwa kaman untuk kurang bisik batis sebelahannya sebelah juga ya disapu ya Allah nah ini habis wabil udui menatapnya bir rijlain al-ghuslu ya kan wa kharaja bil wudu al-ghuslu mandi nah lama orang mandi wajib
lalu sepatu ganti membasuh betis, sepatu aja kada kawa. Mandi wajibnya mesti sepatu mesti pacul. Kalau kawan ini sepatu ada kawan sudah bercabur, kawa. Bagian helm pada kawa. Pacul sebenarnya. Wa idaratul najasah, menghilangkan najis misalnya. Nah, itu mesti dipacul apanya? Sepatunya. Fala yajuz mutaqadawa, ada harus ada boleh masbul lain fihima fil ghusli wa idaratul najasah tadi. Wa syartu jawazul masih ala kulli min al-qubayn hal yal basau ba'da taharatin min ubuin aw ghuslin aw tayammumin. Dan bermula syarat, nah paham aja kalau itu syarat tak? Nah, harus menyapu atas tiap-tiap dari dua khuf bahwa memakai yang akan dia sesudah bersuci baik wudu maupun mandi atau tayammum lalu takdirna bukan karena ketiadaan air kamilatin nang sempurna. Jadi syarat pertama kita sebelum memakai sepatu sudah berwudu sesempurnanya. Paham kan? Limbah sudah sempurna wudu pakai sepatu lalu batal. Nah wudu nang ini nang boleh menyapu apa? Sepatu ganti japun basuh batis. Nah, ini. Jadi sebelumnya itu wudu biasa juga dulu, basuh batis juga dulu. Ini syarat pertama nih. Di al-layarqa min badanihi lum'atun bila taharatin fala yujizul suhu qabla kamaliyah. Yaitu anak kamilahnya jangan ketinggal dari badannya sepotong nang kada disuciakannya, maka kada sah memakainya sebelum sempurnanya si taharah tadi, ya kan? Nah, jadi contoh makan dulu wudu, kalau dibatas dibasuh, hanya memakai sepatu, lalu batal, lalu berwudu. Nah ini yang boleh membasuh di sapu atau menyapu kopeja ganti membasuh batis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, nah ini karena junjungan kita Rasulullah SAW lam yurakhis fihi illa ba'dahu, tidak ada Nabi itu menyuruh pada masuk kecuali ba'da kamalih tohara, ba'da kamalih tohara, ya kan? Nah itu wal ibratu fil kamal, wal ibratu fil kamal, nang dipandang pada sempurna tadi bistiqrarul qadamain, yaitu dengan tetap dua qadam apa nih tumit, dua tumit. Kalau wasala rijlan wala bisa kufaha, maka jika ia membasuh sebelah batis hanya dipasangnya sepatu yang batis sebelah itu juga. Lalu summal ukhra hanya membasuh batis yang sebelahnya. Sesudah contoh membasuh batis yang sebelahnya hanya wala bisa kufaha, membasuh memakai sepatu yang sebelahnya pula. Umira binaskil ulah min mawdi'il qadam wa rabbiha, disuruh nang ketambayan kali pacul pintangan tumitnya, ya kata pintangan tumitnya hanya boleh kakak, itu caranya. Wa yujzi'u ghusluhuma fil khufi qabla qararihima, dan cukup membasuh keduanya pada khuf, membasuh dua batisnya pada khuf sebelum tetap dua qadam tadi, ya kan? Dua qadam tadi. Wa yadurul hadasu dan merusak akan mas'ul khuf anu oleh batal wudu sebelum untuk, ya kan? Nah, qabla usul qadam ila qararihi, qabla usul qadam ila qararihi, itu artinya qabla usul qadam ila qararihi. Nah, wa syartuhu an yakuna al-khuffu tahiran. Nah, syarat yang kedua bahwa si sepatunya yang telah disapun ini suci, sepatunya jangan naik
najisnya. Walau mabsudan, walaupun olehan merampas. Wawahaban amas, sepatu amas. Walau tadi pak. Fa'in kana najisal ain, lamun najis bandanya, amaka najisan bima la yuqahu atawa kana najis yang kalau dimaafkan, lam yajus mashu mutlaqan. Kada boleh menyapunya, harus pacul batis jual bahasa. Lalu salah oleh negara, li adami imkaniha, ya kan? Ma'a kauniha al-aslah. Li adami imkaniha, imkani toharah, ya kalau ma'a kauniha toharah al-aslah. Wa ghairu toharah tabaun laha. Habis. Aw bimakruin anhu, aw bimakruin anhu, atau dengan yang dimaafkan daripadanya, ya kan? Atau yang dimaafkan daripadanya. Fa'idha masaha mahallan najasah, apabila yang dimaafkan najisnya lalu ia menyapu di tempat yang kena najis yang dimaafkan, fakadzalika, artinya lam yajuz juga. Fakadzalika lam yajuz juga. Wa illa lamun kada, artinya bukan menyapu di tempat yang kena najis. Nah itu tetapi yang kena najis jadi dibasuhnya. Nah istabah salah wa boleh aja dibawa sembahyang dan lainnya. Jadi pokoknya sepatunya jangan najis, atau najis juga tapi najisnya dimaafkan. Lamun najisnya dimaafkan, janganlah disapu pintangan karena najisnya. Harus yang karena najis dimaafkan itu dibasuh dulu. Nah minta. Wa an yakuna, dan syarat lagi keadaannya si sepatu qawiyan, artinya masih kuat lagi sepatunya, kada nyinyir. Yumkinu walau dimasyaqqat tatabul masih alaihi, artinya kawa walaupun malih berturut-turut berjalan di atasnya, artinya kawa di bawah bulik-bulik berjalan, itu arti kuat. Wa in kana labisul muqidan, sekalipun memakainya muqidan orangnya muqid, tahu kan muqid? Rengkot pakai set ya. Summa wajib binisbah lil musafir wa muqim ayatun biasa yang terdapat fihi bila nahlil. Kemudian yang wajib dengan nisbah bagi orang musafir atau muqim bahwa keadaannya sekira-kira awalnya berbulik-bulik memakai sepatu tadi dengan ketiadaan sandal. Jadi maksudnya sepatunya itu ya kita ya layak pakai lah, entah bahasa orang ini layak pakai. Dirhajah pada keperluan Allah kita kau bimdatil bsihi. Nah, nang membulik-bulik dipakai semasa harus menyapu khuf. Ini menyapu khuf batasnya itu kada nang sebulan pang kada. Itu lamun orang nang balayar selama di pelayaran yaitu 3 hari 3 malam. Kalau orang nang kada dalam pelayaran sehari semalam aja. Itu batasnya. Jadi dalam sehari semalaman itu atau 3 hari malam itu si khufnya kawan dipakai untuk keperluan seorang apa yang diurus. Itu nengaran sepatu kuat ngarannya. Lamun dipakai sehari semalaman untuk kada kawa bungkas berarti kada kuat ngarannya.